Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum Bu Damai. Waalaikumsalam, Pak Mis. Bu Damai gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Bu Damai tugas di mana sih? Saya tugas di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, Pak. Tempat dekat lah ya di Di Osteopora Kendal, Pak. Aminoto Ya, ya. betul. Oke, Bu Damai hari ini rencananya mau melakukan percakapan coaching ya Iya, betul, Pak. dengan Dengan Ibu rekan sejawat ya, saya. Bayu ya. Ya. Ada beberapa hal nih Bu dalam Mhm. melakukan coaching yang perlu diperhatikan ya. Ya. Ibu sudah mengetahui bagaimana alurnya? Untuk alur percakapan coaching itu kita harus melakukan alur tirta. Ya. Yang pertama yaitu kita memastikan tujuan dari percakapan coaching itu sendiri. Oke. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach kita itu seperti apa. Ya. Kemudian kita juga harus menggali rencana aksi oleh coach kita itu yang bagaimana itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tanggung jawab, seperti itu, Pak. Baik, Bu Damai sepertinya sudah siap sekali ini ya. Insya Allah, Pak. Jadi memang dalam hal mengcoaching ini seorang coach memang harus bisa memberdayakan coach ya Bu ya. Ya, betul. Kita hanya memberikan solusi, justru mereka sendiri nanti yang akan menemukan bagaimana solusi atas permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Jadi yang Bu Damai sampaikan tadi itu beberapa kompetensi coaching Bu. Betul. Mungkin ada yang ingin Ibu ditingkatkan Ya, dalam coaching ini? saya harapannya mampu mengembangkan kompetensi terkait bagaimana caranya melakukan coach kepada coachee itu, yaitu saya akan berupaya melakukan presence atau kehadiran penuh ya, di mana saya ingin betul-betul fokus untuk mendengarkan dengan aktif dan berada pada kesetaraan di mana saya bersama dengan coach saya nanti. Kemudian saya akan berupaya mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaan yang terbuka untuk menggali kemampuan-kemampuan coach saya. Seperti itu, Pak. Oke, sepertinya menarik sekali nih dari proses coaching yang akan dilakukan Ibu. Semoga ya, Pak. Bagian mana nih Bu Damai? Bagian mana yang ingin saya lebih amati lagi nih Bu? Saya ingin Bapak nanti mengamati bagian di mana saya mendengarkan coach saya secara aktif, mendengarkan dengan rasa seperti itu, supaya kalau saya mampu mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, harapannya saya bisa memahami lebih detail permasalahan-permasalahan coach saya, begitu Pak. Menurut Bu Damai ini gimana nih penilaian Ibu terhadap apa yang akan dilakukan ini Bu? Ya, yang akan kita kembangkan ini ya Pak ya. Penilaian saya terhadap kegiatan kita kali ini ya menurut saya ini sangat penting ya Pak ya. Karena saya setuju sekali dengan kegiatan observasi dari Pak Miswanto. Kenapa? Karena saya juga memerlukan pengembangan kompetensi saya sebagai coach. Nah, untuk masa yang akan datang nanti. Seperti itu, Pak. Oke, selanjutnya apa nih harapan Ibu? Harapan saya Pak Miswanto dengan adanya observasi ini, ya ini dapat menjadi bahan refleksi saya Pak. Ya, untuk masa mendatang ya, supaya saya juga lebih berkembang, lebih menggali potensi saya sebagai coach dan dapat melakukan sesi coaching terhadap coach itu dengan lebih baik sesuai dengan kompetensi coaching yang memang harus dikembangkan. Oke deh, sepertinya sudah sangat siap nih Bu untuk melakukan coaching Bu ya. Semoga ya Pak. Selamat melaksanakan coaching ya Bu. Ya, terima kasih Pak Miswanto. Sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Ayu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih Bu Damai.
kita di sini mau ngobrol-ngobrol ya Bu, karena tempo hari Bu Ayu menghubungi saya bahwa Bu Ayu butuh teman ngobrol nih, teman curhat. Ada apa nih? Kalau saya boleh menyimak dan membuat beberapa catatan, silakan Bu. Begini Bu Damai, saya ini kan ada sedikit problematika. Ya. Saya ini kan mengajar di kelas 9, di kelas 7 dan 8 ini belum pernah bertemu dengan anak-anak Ya. yang saya ajar sekarang. Hmm. Yang jadi masalahnya anak saya ini di salah satu kelas, saya ini kan kebetulan mengajar di 8 kelas. Di salah satu kelas dari awal pertemuan tidak pernah masuk gitu. Saya sudah konfirmasi wali kelas terkait anak tersebut, ternyata anak tersebut sakit. Dimulai di kelas 9 ini dari awal pertemuan sakit dan harus dioperasi di Jakarta. Gitu. Yang menjadi dilema saya ini kan belum pernah bertemu dengan anak tersebut, nggak tahu karakteristiknya, bahkan alamatnya juga nggak tahu begitu. Dan saya harus mengajar secara daring. Gitu. Itu yang menjadi problematika saya. Baik, jadi Bu Ayu belum pernah mengajar kelas ini. Belum. Kemudian belum pernah mengajar kelasnya, apalagi siswa yang dimaksud gitu ya. Nah, karena ternyata siswa yang dimaksud itu tidak pernah hadir sama sekali dalam pembelajaran. Seperti itu. Baik Ibu, kalau begitu dari percakapan kita nanti nih, apa yang Ibu Ayu ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Bagaimana saya memberikan tugas kepada anak tersebut tanpa membebani begitu, karena kan anak tersebut sedang sakit. Ya, ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak tersebut tetap ikut belajar ya, walaupun dia tidak hadir, tapi juga hak-haknya akan ilmu pengetahuan juga terpenuhi. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Kemudian juga tanpa harus membebani, gitu ya. Nah, kondisi si anak tersebut yang memang tidak memungkinkan untuk mungkin untuk lebih cepat menanggap materi-materi, mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik kalau begitu Bu, kondisi pembelajaran, maksudnya anak tersebut, kira-kira menurut Ibu kehadiran dia, bukan maksudnya kehadiran di kelas, tetapi kondisi dia, skala 1 sampai 10 bagaimana menurut Ibu tentang kemampuan dia untuk menyerap pembelajaran? Kalau sejauh ini berdasarkan saya komunikasi itu berada di 5 sih Bu. Oh 5, ya berarti memang kemampuan dia untuk menyerap pembelajaran dengan kondisi dia saat ini adalah di level 5 gitu. Yang Ibu Ayu harapkan seperti apa? Berada di kelas 7. Oke, berada di level 7 ya. Paling tidak dia mampu 70% menerima materi pembelajaran walaupun kondisi dia juga dalam keadaan tidak sehat seperti itu ya Bu ya. Oke. Baik, apa yang sudah Ibu Ayu lakukan supaya Ibu tetap dapat memberikan materi terhadap anak itu? Yang saya lakukan adalah menghubungi wali kelasnya, berkomunikasi, kemudian juga orang tuanya, kemudian membuat grup WA yang berisikan saya, orang tuanya, dan tersebut mengirimkan secara online materi. Oke, baik Bu. Selain itu apa lagi?
Selain Selain itu, menghubungi wali kelas, menghubungi orang tua, membuat grup WA antara ibu dengan si anak atau juga mungkin dengan wali kelasnya gitu ya. Jadi ada beberapa peran di sini ya, ada beberapa orang yang terlibat dalam eh, apa pendampingan terhadap anak yang sakit ini ya. Apalagi Bu ya? Apakah ada orang lain yang bisa diikut sertakan dalam pendampingan ini atau tindak lanjut apa yang bisa Ibu Ayu lakukan? untuk sekarang saya sih karena takut anak itu merasa terbebani karena tugas, saya sebatas hanya berkomunikasi dengan orang tuanya dan wali kelas, serta komunikasi juga dengan guru-guru mapel. Oh, guru mapel. Oke. Komunikasi dengan Guru mapel yang lain. guru. Bagaimana menurut Bu Ayu setelah Bu Ayu melakukan beberapa tindakan atau rencana-rencana, apa yang sudah berhasil? Apa saja yang menurut Bu Ayu sudah berhasil? Bagaimana juga reaksi si anak terhadap aktivitas dia? Apakah mempengaruhi? Jadi apakah semakin mempengaruhi kondisi kesehatannya atau bagaimana? Sebenarnya anak tersebut semangat ya, punya semangat yang Punya kuat semangat. untuk belajar. Dia mengerjakan tugasnya tuh mau. Cuman mungkin terkendala waktu pengumpulan tugas kali ya. Tidak bisa disamakan dengan siswa yang lain, siswa yang belajar luring. Jadi lebih agak dimundurin sedikit untuk waktu pengumpulan tugas. Oh gitu. Ketercapaiannya seperti apa? Ketercapaian alhamdulillah untuk pengumpulan tugas kemarin, walaupun dia tepat waktu cuman tidak menyeluruh gitu tugas yang diselesaikan. Jadi menurut saya alangkah baiknya jika tugas itu diberi batas waktu yang agak lebih lama. Oh gitu. Karena mengingat dia juga di sana sedang berobat, itu sedang kemoterapi. Kasian sekali ya si anak itu ya Bu ya. Adakah orang-orang lain yang Ibu ajak untuk terlibat selain wali kelas, orang tua, atau bertanya dengan guru mapel? Ada lagi sih Bu, guru BK-nya, guru BK-nya juga. Ya. Oke, ya baik Ibu. Strategi Ibu yang lain? Strategi saya yang lain, mungkin saya akan lebih intens berkomunikasi dengan anak tersebut, menanyakan kabarnya, Menanyakan kabar, bagaimana perasaannya. menanya. Oke, ya. Menurut Bu Ayu, strategi yang Ibu lakukan ini akan sampai kapan berlangsungnya? Gitu. Apakah sampai dia masuk ke sekolah atau ada jaraknya? Bagaimana menurut Bu Ayu teknis yang akan Bu Ayu lakukan? Saya sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk tugas itu sangat tersebut bisa kembali sekolah karena juga ternyata butuh waktu yang agak ya sekitar 2 bulanan. Oh Setelah sampai operasi. Oh ya masuk kembali ke sekolah itu proses keduanya juga cukup lama. Oke. Ya berarti ya untuk melakukan apa strategi Ibu itu ya. Komit saya akan melakukan tugas saya ya dengan baik ya. Terus juga ada evaluasi pastinya ya. Evaluasi ini apa Bu? Kalau saya boleh Terkait tahu.
materi yang disampaikan, ketercapaian siswa, dan kondisi anak tersebut. Jadi kami bersama-sama melakukan evaluasi. Baik. Oke Bu Ayu, dari percakapan kita ini apa nih Bu Ayu yang sudah Ibu Ayu dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan kita berdua, saya mendapatkan satu pemikiran bahwa ternyata untuk pengumpulan tugas itu bisa dilakukan batas waktunya agak lebih mundur, kemudian melakukan evaluasi. Ya, baik Ibu. Alhamdulillah ya jika Bu Ayu sudah mendapatkan ide ya, sudah tercerahkan dan sudah dirasa sudah mampu ya menghadapi permasalahan si anak ini ya. Saya ucapkan semoga sukses Bu Ayu. Dan semoga juga si anak lekas sembuh dan membaik. Terima kasih Bu Damai. Tetap semangat Bu Ayu. Baik Bu Damai, alhamdulillah ini sudah melakukan sesi coaching tadi dengan Bu Ayu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Tadi saya sudah bercakap-cakap dengan Bu Ayu tentang problematika Bu Ayu sebagai guru mapel ya menghadapi kondisi siswanya yang tidak hadir di kelas karena sakit, dan ternyata sakitnya serius Pak. Iya. Oke Bu Damai, bagaimana nih Ibu menilai sendiri tentang performa dalam kompetensi tadi? Ya, tadi pada saat saya melakukan coaching dengan Bu Ayu tadi, saya merasa cukup mampu mendengarkan permasalahan beliau, ya, lebih rinci, ya. Cuman saya merasa ada beberapa hal yang saya nilai saya belum bisa lakukan lebih detail lagi, yaitu pada saat saya memberikan pertanyaan terbuka lah, seperti itu Pak. Apa yang membuat Bu Damai menilai demikian? Ya. Saya pada saat bertanya dengan Bu Ayu terkait dengan permasalahannya tentang anak muridnya yang tidak hadir di kelas dikarenakan sakit, saya tuh ingin menggali rencana atau strategi dia yang lebih mendalam lagi gitu. Maksudnya di sini adalah bagaimana Bu Ayu bisa memberikan tugas kepada si anak itu, apakah disamakan dengan siswa yang memang bisa hadir sepenuhnya di kelas gitu. Jadi sebenarnya saya ingin menanyakan itu, tapi kelemahan saya adalah saya belum mampu menggali pertanyaan itu supaya Bu Ayu bisa menangkap ke arah sana, seperti itu Pak. Jadi saya nilai ya pada bagian itulah yang saya belum bisa gitu. Baik Bu Damai, mohon izin ini saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Boleh Pak. Jadi dari tadi percakapan coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Ayu itu sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kemudian saya nilai dari tujuan juga sudah Ibu tanyakan ya ke Bu Ayu. Kemudian Ibu saya lihat hadir ya, present, mendengarkan, kemudian melihat. Nah, kemudian sedikit menyimpulkan apa permasalahan yang disampaikan oleh Bu Ayu. Kemudian lainnya saya nilai juga ada memang beberapa pertanyaan yang sudah berbobot Bu, sudah mengulik, misalnya membuat Bu Ayu itu ya agak kewalahan menjawab gitu. Yang namanya berbobot seperti itu. Nah itu yang kemudian mengarahkan pada pemecahan permasalahan sendiri gitu oleh Bu Ayu. Lainnya
Lainnya sudah baik sih Bu, yang Ya. saya lihat sudah baik. Ya. Gimana pendapat Ibu? Alhamdulillah ya Pak ya, jika menurut pendapat Pak Miswanto selaku supervisor saya di sini, jika memang coaching yang saya lakukan terhadap rekan saya itu sudah baik ya. Namun demikian saya juga tidak mau jumawa ya Pak Miswanto ya, Yeah. karena memang saya harus tetap lebih rendah hati lagi bahwa ya memang masih banyak ilmu yang harus saya pelajari, seperti itu Pak. Ya memang sudah sesuai Bu, pertanyaannya sudah berbobot mengarah kepada penyelesaian permasalahan. Hanya saja saya sedikit menyoroti adanya pertanyaan borongan ya Bu. Ya, Jadi begitu ya Pak ya. agak sepertinya Bu Ayu tadi agak bingung menjawab mana dua pertanyaan Mana sekaligus yang- gitu ya. Oke, baik. Tentang tadi ada saya lihat tadi tentang ketercapaian. Nah, tadi iya. kan Bu Damai menanyakan tentang bagaimana ketercapaiannya, kemudian bagaimana reaksi anak itu gitu, sekaligus gitu tuh. Oh ya. Jadi sebaiknya satu pertanyaan kemudian selesai dijawab. Nanti baru gali lagi pertanyaan yang lain. Baik Pak, baik Pak. Baik. Itu saja sih Bu, kalau yang lain aman Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak Miswanto. Oke Bu Damai. Iya. Selanjutnya gimana ini Bu rencana yang akan Ibu lakukan Ibu? Berarti dari observasi Pak Miswanto tadi ya, Iya. saya akan mulai melatih diri saya untuk lebih bisa memberikan kesempatan kepada coach saya untuk merespon dengan baik, dengan tenang, dan saya akan belajar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot itu dengan satu langkah demi langkah gitu ya Pak ya, tidak berbarengan seperti itu Pak. Nah, jadi sudah kebayang Bu Damai apa yang Ya. akan dilakukan tuh ya. Ya. Kapan di mana dan ngapain gitu ya. Iya. Untuk dalam rangka meningkatkan performa atau Iya. kompetensi untuk melakukan coaching lagi gitu ya. Iya, baik Pak. Oke. Siap. Terakhir Bu Damai, apa nih yang Ibu dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan dari proses ini ya berarti saya sudah bisa melakukan refleksi ya Pak ya, dari penilaian Pak Miswanto bahwa sebagai coach saya juga harus mengkoreksi bagian-bagian yang mana saya belum mampu melakukannya, atau bagian-bagian yang mana yang dimana saya masih kurang dalam melakukannya, seperti itu Pak. Baik Bu Damai, terima kasih nih Ya. atas kesempatannya. Mudah-mudahan semakin banyak lagi yang terbantu dengan proses coaching Terima yang Bu kasih Damai lakukan nih Bu. Pak Miswanto. Terima kasih Bu.